Selamat pagi, shalom semuanya ya. Kita semua dalam keadaan baik, sehat itu semua karena anugerahnya. Pagi hari ini sharing firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya beri judul pada pagi hari ini, langkah iman. Iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seruan raja dari suatu negeri mengatakan agar semua penduduk di wilayah kekuasaannya berpuasa, berdoa, dan berkumpul di tengah lapangan kota agar hujan turun. Sudah 6 bulan hujan tidak turun di wilayah tersebut. Tanaman layu, ternak tidak mendapatkan rumput yang hijau, tanah-tanah retak, dan kekeringan di mana-mana. Lalu pada hari yang sudah ditetapkan, semua orang hadir di sana untuk berdoa bersama, berseru kepada Tuhan. Dari berbagai daerah, penduduk datang dengan diarahkan beberapa panitia. Dari ribuan orang yang datang, ada seorang wanita, seorang ibu yang sederhana, datang dengan membawa beberapa payung untuk keluarganya. Melihat hal itu, panitia heran. Lalu bertanya, "Untuk apa ibu membawa payung? Mengapa kamu menanyakan fungsi payung? Bukankah tidak lama lagi hujan akan turun? Saya dan keluarga tidak ingin kehujanan dalam perjalanan pulang," jawab ibu itu sambil menatap kepada panitia. Bapak Ibu, seringkali kita merasa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal kita sudah berdoa, sudah berusaha agar doa kita dikabulkan Tuhan. Namun kok rasanya tetap tidak dikabulkan. Mungkin masih ada satu hal lagi, yakni tindakan iman, langkah iman, yaitu bertindak sesuai dengan doa permohonan kita. Pada saat kita berdoa, baik doa syafaat, doa pribadi, di mulut kita mengaku, di hati kita percaya bahwa doa kita akan dikabulkan Tuhan. Tapi dalam tindakan kita, dalam tindakan kita tidak menunjukkan bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita semua sama-sama belajar mengekspresikan iman dalam tindakan. Iman adalah dasar, fondasi utama kita berhubungan dengan Allah. Tanpa iman, kita tidak dapat mengenal Allah dan berkenan kepadanya. Bagi kita orang-orang percaya, doa permohonan bagi kebutuhan, kesulitan yang dialami sangatlah penting dan menentukan jalan kehidupan kita ke depan. Terkadang kita menjadikan doa permohonan hanya sebagai formalitas saja. Hanya karena kita orang Kristen, rasanya kita wajib berdoa saat menghadapi masalah. Melalui pengenalan dan keintiman dengan Allah sajalah yang dapat menghasilkan keyakinan atau iman untuk mempercayai segala yang telah difirmankan, sehingga kita dapat mengalami pertolongan dan kuasa Allah, yaitu saat kita berdoa dan doa-doa kita akan mendatangkan hasil. Iman mencakup keyakinan yang kuat bahwa Allah ada. Biarlah setiap perilaku kita perlu dilandaskan pada suatu keyakinan, iman kita yang sesuai dengan firman-Nya. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh?
ada 3 hal yang saya akan bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, iman bertumbuh dalam pendengaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Untuk dapat bertumbuh dalam bidang kehidupan apapun, telitilah apa yang ada dalam pikiran kita. Mulailah memikirkan apa yang kita pikirkan agar pemikiran kita selaras dengan firman Tuhan, sehingga dapat mengarahkan kita pada tindakan yang sehat. Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selama hari-hari yang rasanya penuh dengan ketidakpastian ini, penting bagi kita untuk memulai dan mengakhiri hari kita dengan mengisi bahan bakar jiwa kita dengan firman Tuhan. Jiwa kita adalah cara kita berpikir, merasakan, dan memilih. Sama seperti tubuh, fisik kita perlu makanan, perlu diberi makan setiap hari agar tetap sehat. Begitu juga jiwa kita. Sebab kalau kita tidak memberi makan jiwa kita, maka kita akan terkuras secara emosional dan spiritual. Firman Tuhan merupakan alat yang Tuhan gunakan untuk membantu kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Alkitab adalah firman yang hidup. Jangan hanya membacanya ketika kita memiliki masalah. Kita harus membacanya, merenungkannya setiap hari secara teratur, agar kita bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Sebaiknya kita jangan memulai hari kita dengan hal-hal yang lain. Bangun tidur, kita langsung cari gadget, langsung buka TV, nonton TV. Tetapi biarlah kita mau bangun pagi, kita terus mencari Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah kepada Dia. Dan kita bisa mengikuti doa pagi seperti ini. Biarlah kegiatan itu dimulai dan diakhiri dengan firman Tuhan. Hubungan kita dengan Allah semakin intim, kita semakin terus bertumbuh, miliki tujuan spiritual kita tahun 2024. Keinginan kita untuk terus bertumbuh dalam perjalanan kerohanian kita. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Yang kedua, menjadi pelaku firman. Alkitab memberikan nasihat yang bagus bagi kita sebagai pelaku. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bila Tuhan menjadikan kita seorang pelaku, maka Tuhan ingin memakai kita menyelesaikan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Namun kita tidak dirancang untuk mengerjakan semuanya, dan tentunya kita tidak boleh mencoba melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin agar kita mengasihinya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita adalah para pelaku firman, maka kita perlu kurangi hal-hal yang kurang perlu, sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kita tidak cukup kuat untuk melakukan semua hal sendirian. Untuk itu jangan lupa, masih ada Tuhan. Terus andalkan Dia. Percayalah, Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, berada dalam komunitas orang beriman.
Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita ingin menjadi bijak, undanglah orang-orang yang bijak masuk dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak perlu banyak teman. Kita tidak perlu menjadi populer. Kita hanya memerlukan beberapa teman baik yang membangun kita, yang berhikmat, bukan yang meruntuhkan kita, dan bukan orang yang bebal. Tempat yang paling tepat untuk bertumbuh ialah di dalam komunitas. Kita tidak dapat bertumbuh di dalam kedewasaan rohani sendirian. Alkitab berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita berdiri, tentu untuk menarik kita ke atas akan lebih sulit daripada kita ditarik ke bawah. Selalu lebih mudah bagi seseorang untuk menarik kita ke bawah dibanding menarik kita ke atas. Kita perlu untuk memiliki orang-orang dalam hidup kita yang suka berbagi hikmat, karena kita membutuhkannya agar kita menjadi orang-orang yang bijak. Kalau kita seorang Kristen yang lebih tua, lebih dewasa rohani, biarlah kita menjadi teladan bagi orang Kristen muda, agar mereka juga bisa menjadi berkat. Mereka bisa bertumbuh dan berhikmat. Kita bisa berteman dan habiskan waktu bersama-sama dengan mereka. Miliki teman atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang mendorong kita dalam pertumbuhan rohani kita dan membuat kita lebih berhikmat. Bagian dari iman adalah percaya bahwa Tuhan sangat peduli dengan setiap detil kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.